Shalom, pada saat ini kita akan mempelajari ringkasan sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami sebagai umat-umat Tuhan. Sertai kami selalu, ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita sudah mempelajari beberapa pelajaran di minggu ini, yaitu menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan kita sudah mempelajari tentang bagaimana penyelewengan fungsi di dalam rumah. Ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf, kemudian memilih arah baru. Kemarin kita mempelajari tentang menemukan harga diri sejati. Pada saat ini Rabu 4 Agustus dengan judul melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita ketahui bahwa awalnya kisah Yusuf di Mesir, dia berubah menjadi positif. Walaupun dia sudah dibesarkan dalam satu lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Salah satu penyebab adalah karena poligami yang dilakukan oleh ayahnya Yakub dengan mengambil beberapa istri dan akhirnya menjadikan keluarga mereka berantakan, dan juga Yakub yang memilih kasih membeda-bedakan yang mengakibatkan tidak baik kepada anak-anaknya. Pada saat Yusuf dia dijual kepada orang Mesir, yaitu dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Dan pada saat Potifar dia melihat bahwa Tuhan sangat menyertai Yusuf dan membuat berhasil dalam apa semua yang dikerjakannya. Saudaraku yang kasih, kalau kita mempelajari Kejadian pasal 39, di sana ada beberapa ayat, ada sekitar 4 ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Ada 4 kali disampaikan di sana. Dan juga Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yusuf dia berhasil karena Tuhan menyertai. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Tetapi bagaimana dengan apa yang dialami oleh Yusuf? Pada saat kita membaca dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, nah di sana dikatakan bahwa Yusuf dia sangat elok parasnya, jadi sangat tampan. Tetapi di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, jadi Tuhan dia tidak melihat tampang secara luar, tetapi Tuhan melihat hati. Dan akibat yang terjadi di sini, jadi ketampanan Yusuf tidak membuatnya lebih sukses. Malah akhirnya dia mendapatkan masalah, yaitu istri Potifar yang ingin untuk melakukan hubungan intim dengan Yusuf. Dan akhirnya kita ketahui bahwa di dalam Kejadian 38 ayat 8 dan 9, maka Yusuf pada saat dia digoda, maka dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar, kejahatan terhadap Tuhan. Banyakan orang berpikir bahwa hukum Tuhan di dalam buku Kejadian belum ada. Tetapi Yusuf dia mengetahui prinsip hukum Tuhan di dalam hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Karena dia dipaksa untuk tidur dengan istri Potifar. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Karena dia sangat mencintai Tuhan,
dia menghormati Tuhan. Walaupun Yusuf dia digoda, tetapi dia menolak akan godaan itu. Saudara yang kasih, penggodaan atau pencobaan itu bukanlah satu dosa, tetapi menyerah kepada pencobaan atau penggodaan itu yang menjadi dosa. Yusuf tetap memegang prinsip teguh. Saya mau hidup di hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih, terkadang pada saat kita mau hidup di hadirat Tuhan, maka ada banyak hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus dia memberikan satu solusi, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 di sana dinyatakan bahwa kamu telah mendengar apa yang dikatakan orang, yaitu kasihilah musuhmu, yaitu bencilah, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus dia menekankan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah orang yang menganiayakan kamu. Kasihilah orang yang mencaci maki kamu. Kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan ini dipraktekkan oleh Yusuf. Makanya kehidupan Yusuf dia menggambarkan satu kehidupan daripada Kristus. Oleh sebab itu, karena Yusuf dia melakukan hubungan dengan cara Tuhan, maka Tuhan memberkati dan membuat apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Pelajaran pada saat ini untuk kita, mau berhasil di dalam apapun yang kita kerjakan, milikilah hubungan dengan cara Tuhan. Milikilah hubungan yang sama seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Dengan demikian, pengetahuan ini membantunya melawan godaan. Oleh sebab itu, mari kita hidup di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.